bagi kita semua. Sungguh suatu anugerah yang sangat luar biasa, karena Tuhan boleh mengumpulkan kita kembali bersama-sama dengan keluarga, dan kita akan memulai ibadah mesbah keluarga kita. Mari kita minta Tuhan melayakkan kita sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan di dalam hidup kami untuk kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, dan kami akan beribadah bersama-sama. Engkau layakkan kami semua ya Tuhan, sehingga saat kami beribadah kami boleh dikuatkan kembali iman kami. Berkati perenungan firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan ini juga kami boleh dikuatkan kembali. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini tema perenungan kita berjudul Kasih yang Sejati. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab pertama Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap ada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapa orang percaya atau orang Kristen percaya bahwa kasih itu penting? Sudah pasti semua orang percaya kasih itu sangat penting. Tetapi sayangnya seringkali kita menganggap bahwa kasih itu hanya merupakan sebuah ungkapan perasaan saja. Namun sesungguhnya kasih adalah pilihan dan tindakan, seperti yang ditunjukkan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Allah adalah sumber kasih. Dia sangat mengasihi manusia sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal demi manusia. Kematian Kristus merupakan tindakan kasih tertinggi, dan melalui kehadiran Yesus di dalam dunia, Ia membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes berkata, Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Kalau kita lihat zaman sekarang, cara berpikir dunia ini sangatlah dangkal dan sangatlah egois. Dunia memahami dan mengerti tentang kasih. Dunia bahwa kasih hanya sebatas kenyamanan saja. Jemaatku yang terkasih, saya mau katakan bahwa itu bukanlah kasih yang sejati. Malah bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang egois dari dalam diri kita. Allah jelas bukan kasih seperti itu, kasih yang hanya tentang perasaan, kenyamanan seperti itu. Kasih sejati adalah seperti Allah yang memiliki sifat kudus, adil, dan sempurna. Jika kita mengenal Allah, maka kita akan mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Contohnya seperti ini. Ketika saya mengasihi seseorang, bukan karena dia mempunyai uang untuk saya pergunakan, bukan karena dia ganteng, atau bukan karena dia cantik. Saya mengasihi seseorang bukan karena hanya dia baik dengan saya atau dengan orang lain, tetapi saya mengasihi orang lain karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi saya di dalam kehidupan saya. Jemaatku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melihat pada ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah mengasihi, maka Allah menciptakan manusia untuk dikasihi. Mengapa Allah peduli? Karena Allah mengasihi manusia berdosa. Mengapa manusia bebas untuk memilih? Karena Allah menginginkan respons kasih dari manusia. Mengapa Kristus harus mati? Karena Dia memberikan solusi untuk masalah dosa. Mengapa kita menerima hidup kekal? Karena
Allah selamanya mengekspresikan dirinya kepada kita dalam bentuk kasih. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih daripada kasih Allah. Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesediaan untuk menolong, kepedulian, dan kejujuran. Semuanya ini tidak akan berarti tanpa kasih. Seseorang dapat berbuat baik kepada orang lain sebatas respon, karena mungkin orang itu tidak berbuat baik kepadanya. Berbeda halnya dengan seseorang yang melakukan karena kasih. Apapun respon objek kasihnya tidak akan mengubah kasihnya. Karena yang tadi saya bilang, karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Seseorang dapat mengasihi karena ia telah hidup dalam sumber kasih yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidupnya. Demikianlah kasihnya akan terus mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasihnya tidak bergantung kepada dirinya sendiri yang terbatas, namun kepada Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi kebahagiaan bagi kita adalah jika kita saat ini sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, maka kita pasti mengalami kehadiran Allah, dan kehadiran Allah menjadi bukti nyata bahwa kita adalah milik Allah. Pertama Yohanes 4 ayat 16b, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih, menghadirkan kasih Allah dalam hidup sehari-hari memang membutuhkan proses yang panjang. Dalam proses ini kita sering mengalami kekecewaan karena mendapatkan respon yang tidak seimbang. Tetapi bila kasih Allah ada di dalam kita, kekecewaan itu tidak mampu membendung kita untuk kembali belajar mengasihi. Kasih itu pula yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana menyatakan kasih Allah agar semakin orang mengenal Dia melalui kita. Kasihnya menjadi sempurna dalam kita jika kita berani percaya dan membuka diri kita dengan benar kepada Allah. Kita pun tidak takut menghadapi penghakimannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan bahwa kata penghakiman, jika kita takut akan masa depan penghakiman Allah, Yohanes mengingatkan kita bahwa terimalah kasih Allah dan kerjakanlah kasih Allah itu, terutama kepada keluarga kita, dan barulah kepada orang lain. Kasih Allah layaknya seperti sebuah nyala api. Ketika Allah mengasihi anak-anaknya, Allah mengobarkan nyala api di dalam hati kita semua. Selanjutnya, mereka mengasihi orang lain yang dihangatkan oleh Allah melalui kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin terlalu mudah bagi kita untuk memperlakukan kasih itu kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, atau kepada anak-anak kita. Bagaimana kita memperlakukan kasih itu kepada saudara seiman kita?
yang kita dapat benar-benar melakukannya itu terkhususnya kepada orang-orang yang diciptakan menurut segambar dan serupa Allah. Bapak Ibu yang terkasih, koreksilah diri kita sendiri di dalam keluarga kita. Apakah kita sudah mengasihi mama? Apakah kita sudah mengasihi papa? Atau kita sudah mengasihi kakak atau adik kita? Kalau kita sudah mengasihi, maka terciptalah keharmonisan di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, praktekkanlah kasih di dalam keluarga kita terlebih dahulu, maka kita akan merasakan kasih yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah mengasihi kami dengan bukti Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai ganti penebusan dosa kami. Bapa yang baik, biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini kami boleh belajar tentang kasih dan kami boleh mengasihi sesama kami, terkhususnya mengasihi di antara keluarga kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain di dalam setiap kehidupan kami. Lewat perenungan firman Tuhan ini, kami kembali boleh dikuatkan lagi ya Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di mesbah keluarga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.